Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kegiatan coaching klinik pendaftaran uji kompetensi jabatan fungsional auditor secara virtual di kedudukan masing-masing, baik yang berada di ruang Zoom meeting maupun live di YouTube Pusbin CFA. Hari ini Selasa 25 Maret 2024 yang insya Allah akan diselenggarakan sampai dengan pukul 11.45. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di sini dengan tentunya semangat yang optimal untuk mempersiapkan diri menghadapi uji kompetensi CFA. Hadirin sekalian, kegiatan hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan panduan mengenai prosedur dan persiapan yang perlu dilakukan dalam pendaftaran uji kompetensi CFA. Tentunya kami berharap dengan adanya kegiatan ini, seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan lebih matang dalam menghadapi ujian. Dan sebelum kita memulai, izinkan saya mengingatkan agar kita semua mengikuti sesi ini dengan baik dan aktif bertanya jika ada hal-hal yang belum dipahami, karena para narasumber tentunya siap akan memberikan penjelasan terkait pendaftaran uji KOM JFA. Izinkan saya membuka kegiatan ini dengan cara Islami, yaitu dengan membaca basmalah agar kegiatan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sebelum kita masuk ke penjelasan terkait bagaimana aplikasi pendaftaran uji KOM, bersama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus penjelasan umum yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Subkoordinator Penyelenggaraan Uji KOM JFA 2, Ibu Gesang Kolinaning Ferdani. Untuk Ibu Gesang kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Mbak El? Terdengar, Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan hadir di acara pagi hari ini. Insya Allah kita bersama akan mencoba untuk membantu Bapak Ibu yang saat ini sedang mungkin penasaran tentang bagaimana sebenarnya pendaftaran uji kompetensi JFA agar kita bisa lebih memahami tata caranya sekaligus juga memahami bagaimana sebenarnya penggunaan aplikasi dan mana-mana saja yang harus diisi untuk dapat mengikuti uji kompetensi atau dapat mendaftar terlebih dahulu untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, harapan utama kami tentu saja dengan adanya kegiatan semacam sharing ini ya, kita bisa memahami sebenarnya kesulitan dari peserta seperti apa, dan semoga dengan adanya kegiatan ini pendaftaran uji kompetensi bisa lebih tergambar sebenarnya tata caranya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke tata cara aplikasinya seperti apa, kita akan membedah aplikasi dengan tim IT dari Pusbin JFA sendiri. Terlebih dahulu mungkin saya akan menjelaskan secara singkat tentang tata cara pendaftaran secara umum terlebih dahulu untuk mengikuti pendaftaran uji kompetensi JFA. Baik, sebelumnya disclaimer, mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul tentang pendaftaran uji kompetensi. Yang perlu kita pahami di sini bahwa mungkin tidak semua auditor yang sebenarnya seharusnya ikut uji kompetensi bisa mengikuti uji kompetensi untuk periode April nanti, karena kami memiliki beberapa mekanisme uji kompetensi tergantung dari beberapa hal. Seperti misalnya mekanisme atau kurikulum yang diikuti selama pelatihan. Di masa transisi ini masih ada beberapa peserta yang mungkin menggunakan kurikulum lama dan kurikulum baru. Kemudian selain itu yang mengikuti uji kompetensi ini jika tidak berasal dari kelas baru, kemungkinan adalah mereka yang harus mengikuti ulangan setelah mungkin belum berhasil dinyatakan kompeten di uji kompetensi sebelumnya. Namun berdasarkan peraturan, yaitu peraturan BPKP nomor 5 tahun 2023 juga dinyatakan bahwa minimal waktu periode untuk mengikuti ujian ulangan adalah 6 bulan setelah ujian terakhir yang diikuti. Sehingga bila Bapak Ibu
memang harus mengikuti uji kompetensi ulangan, namun ternyata belum 6 bulan, maka otomatis tidak menjadi bagian dari potensi peserta uji kom. Mungkin hal tersebut yang perlu dipahami oleh kita bersama ya sebelumnya. Namun jangan khawatir, dalam periode tahun 2025 ini kami insya Allah akan menyelenggarakan beberapa periode ujian yang akan memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk mengikuti uji kom sesuai dengan karakteristik dari pelatihan dan juga kebutuhan Bapak Ibu sesuai dengan yang dibutuhkan. Uji kom tipe yang seperti apa, metode atau periodisasi yang sesuai dengan waktu terakhir mengikuti ujian. Nah, kami ingin menginformasikan bahwa sampai hari ini adalah jumlah pendaftar uji kom ya, masih relatif rendah. Nah, di sini mungkin kita perlu melihat secara umum. Jadi untuk pendaftaran uji kom yang bisa diikuti untuk periode bulan April nanti dibagi menjadi 2 jenis peserta. Peserta pertama berasal dari unit APIP kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Sementara peserta kedua berasal dari TNI, Polri, SPI maupun Kejaksaan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kami baru menerima pendaftar sejumlah sekian. Bisa dilihat di sini bahwa untuk peserta dari unit KLD di sini untuk yang menunggu verifikasi untuk jenjang ahli muda ada 8 orang, jenjang terampil ada 1 orang. Kemudian dalam proses verifikasi ahli madya 2 orang, kemudian perbaikan data 9 orang, dan menunggu penetapan peserta atau sudah selesai verifikasi, Verval 51 untuk madya, 27 untuk muda, dan 1 orang untuk jenjang pertama. Nah, kalau bisa dilihat di sini bahwa banyak sekali beberapa peserta itu ya, yang untuk semua jenjang itu masih menunggu penilaian atasan. Nah, ini mungkin perlu dicermati kita bersama ya. Yang menunggu penilaian atasan ini artinya masih penilaian atasan untuk auditor yang bersangkutan itu perlu untuk mengisi pernyataan pimpinan yang di situ menjadi hak privilege dari pimpinan tersebut untuk mengisi dengan sejujur-jujurnya kondisi dari auditor yang akan mengikuti uji kompetensi. Jadi mohon dipahami bahwa ini tidak diisi oleh admin yang berwenang atau berhak untuk mengisi penilaian atasan adalah pimpinan instansi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mohon dipahami dan mohon diinformasikan kepada pimpinannya maupun kepada admin unit kerja jika yang bersangkutan mungkin belum bisa hadir di sini. Jika Bapak Ibu di sini adalah peserta, mohon diinformasikan bahwa pernyataan pimpinan penilaian atasan ini adalah gerbang awal sebelum peserta dari unit APIP KLD ini pendaftarannya masuk di kami masuk untuk bisa diverifikasi. Jadi ini adalah gerbang awalnya yang perlu diisi oleh atasan atau pimpinan instansi. Jadi mohon bantuannya untuk mengingatkan atasan instansinya untuk bisa mengisi di sini. Nah, dalam beberapa kondisi itu ada beberapa hal yang menyebabkan mungkin pendaftaran dikembalikan kembali kepada admin unit kerja atau bahkan ditolak. Nah, ini ada beberapa hal yang secara sekilas tadi sudah saya jelaskan kenapa bisa ditolak atau mungkin perlu diperbaiki. Yang pertama, karena dokumen pendaftarannya belum sesuai, jadi masih harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, dokumen pendaftaran tidak memenuhi persyaratan. Kemudian yang ketiga, belum 6 bulan dari uji kom terakhir yang diikuti. Jadi mohon dihitung kembali uji kom terakhirnya kapan. Jika memang belum 6 bulan dari uji kom terakhir, maka belum bisa mengikuti uji kompetensi pada periode ini. Kemudian yang keempat, salah menggunakan tautan pendaftaran. Nah, ini masih kejadian ya di beberapa pendaftaran. Nah, ini tadi sudah dijelaskan secara singkat bahwa ada 2 jenis peserta, sehingga jika peserta salah menggunakan tautan pendaftaran, maka tentu kami akan menolak pendaftaran tersebut agar dimasukkan ke aplikasi yang seharusnya. Nah, aplikasinya apa yang seharusnya tautannya? Kami jelaskan secara singkat. Sebelumnya, ya ini untuk uji kom ini periode periode ujiannya adalah pendaftarannya di 10 Maret sampai dengan 10 April 2025. Nah, bagi Bapak Ibu yang penasaran apakah
nama yang bersangkutan masuk ke dalam daftar potensi bisa diakses melalui tautan ini. Untuk APIP Kementerian Lembaga Daerah bisa diakses di Bitly Potensi Ujikom, dan untuk TNI, Polri, SPI, Kejaksaan bisa dilihat di Bitly Potensi JFA. Silahkan dicoba aja dilihat apakah masuk ke dalam daftar potensi peserta. Nah, medianya apa? Tadi sudah saya jelaskan ada dua jenis. Yang pertama, jika menggunakan aplikasi pendaftaran Ujikom. Aplikasi pendaftaran Ujikom ini dapat diakses melalui Bitly Ukom JFA huruf besar semua. Nah, siapa yang bisa menggunakan ini? Yang bisa menggunakan ini adalah admin yang mendaftarkan peserta Ujikom yang berasal dari APIP, kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Jadi hanya untuk yang ini saja ya. Kemudian pendaftaran akan terkirim setelah pimpinan unit kerja mengisi pernyataan pimpinan. Jadi selama pimpinan belum mengisi, maka pendaftaran Bapak Ibu sekalian belum masuk ke kami. Seperti itu. Jadi mohon untuk pernyataan pimpinan ini diisi setelah pendaftaran dibuat oleh admin unit kerja. Setelah itu, pernyataan pimpinan langsung diisi pada aplikasi pendaftaran Ujikom. Jadi tidak membuat surat khusus atau form seperti apa, tapi langsung mengisi di aplikasi tersebut. Nah, apabila Bapak Ibu ingin tahu status dari pendaftarannya, Bapak Ibu bisa mengakses Bitly Monitoring APIP KLD. Di situ bisa dilihat apakah aplikasi pendaftarannya sudah masuk ke kami dalam proses pengisian pernyataan pimpinan atau ditolak atau dikembalikan. Nah, untuk alur ini bisa dicek juga, kami sudah menyampaikan juga melalui community group ataupun media-media Pusbin JFA yang lain seperti Instagram maupun website ataupun kanal lainnya. Jadi silakan kalau misalnya masih bingung, alurnya bisa dicek kembali. Nah, kemudian selain peserta dari Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah tadi, yaitu untuk pendaftar yang berasal dari TNI, Polri, SPI, dan Kejaksaan, maka pengisiannya melalui Linktree ya, Linktree slash pendaftaran JFA. Jadi berbeda. Jadi mohon untuk yang berasal dari Kementerian Lembaga Daerah untuk tidak mendaftar melalui tautan ini. Dan sebaliknya, untuk peserta dari TNI, Polri, SPI, dan Kejaksaan, mohon untuk mendaftar ke sini dan tidak di tautan yang tadi. Jadi mohon tidak salah ya, dia diperhatikan kembali apakah tautannya sudah benar untuk instansi Bapak Ibu. Karena jika salah, maka pendaftaran akan kami kembalikan atau ditolak. Seperti itu. Apabila salah link, mungkin perlu dicek kembali di monitoring pendaftaran. Jika statusnya ditolak, barangkali alasannya karena salah tautan seperti itu. Jadi mohon dicermati kembali. Nah, untuk pendaftaran melalui link Tri pendaftaran JFA, maka pernyataan pimpinan isinya dalam bentuk form yang harus diisi, kembali diingatkan untuk pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja diharapkan untuk mengisi formulir tersebut dan menguploadnya di Linktree yang sama, yaitu Linktree pendaftaran JFA, menjadi salah satu prasyarat untuk mengikuti uji. Untuk dokumen-dokumen persyaratannya, kurang lebih seperti ini. Jadi ada dua jenis. Ada dokumen yang diupdate melalui aplikasi Bangkom. Ini untuk peserta dari APIP Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah ya. Jadi untuk yang TNI dan sebagainya tadi, untuk yang TNI, SPI, Polri, dan juga Kejaksaan tadi, maka tidak melalui aplikasi Bangkom. Semua melalui tautan yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, untuk yang dari Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka beberapa aplikasi perlu untuk diperbarui kembali, mungkin di aplikasi Bangkom. Mohon dicek kembali apakah di aplikasi Bangkomnya sudah SK pangkat yang terakhir, sudah SK jabatan terakhir, kemudian ijazah terakhir yang diakui kedinasan, dan sudah ada sertifikat mengikuti pelatihan fungsional auditor. Jadi mohon dicek kembali. Nah, adapun selain itu, untuk di aplikasi pendaftaran sendiri ada beberapa berkas yang perlu untuk diupload oleh pendaftar untuk mereka yang mengikuti mekanisme ujian untuk kebutuhan kenaikan jenjang jabatan, maka yang harus diupload adalah surat usulan, kemudian hasil evaluasi kinerja 1 tahun terakhir, kemudian penetapan angka kredit atau PAK terakhir, dan form pernyataan pimpinan yang dapat diakses melalui aplikasi gitu. Jadi untuk form pernyataan pimpinan melalui aplikasi ya.
diisi langsung. Kemudian untuk mereka yang mengikuti mekanisme untuk perpindahan dari jabatan lain, maka yang perlu diupload adalah surat usulan, kemudian SK pengangkatan PNS, SK atau SPMT penempatan di unit APIP atau ST di bidang pengawasan intern, kemudian riwayat jabatan, hasil evaluasi kinerja 2 tahun terakhir, dan form pernyataan pimpinan. Kemudian bagi mereka yang alih jenjang, dari jenjang keterampilan ke keahlian, yang perlu diupload adalah surat usulan, hasil evaluasi kinerja 2 tahun terakhir, pertek pencantuman gelar dari BKN, dan form pernyataan pimpinan. Perlu diperhatikan kembali bahwa batas usia paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pengangkatan sesuai dengan jenjang jabatannya. Nah, adapun untuk peserta yang berasal dari TNI, Polri, maupun badan hukum pemerintah lainnya, maka yang perlu diupload adalah surat usulan, kemudian surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman dari pimpinan unit kerja, sertifikat mengikuti pelatihan fungsional auditor, dan surat pernyataan pimpinan. Jadi berbeda ya, untuk yang aplikasi, menggunakan aplikasi Bangkom, maka pernyataan pimpinan langsung diisi melalui aplikasi, dan untuk selain itu, maka mengisi surat pernyataan pimpinan dan diupload bersamaan dengan berkas yang lain. Nah, apabila Bapak Ibu mungkin penasaran dengan jadwal pelaksanaan uji kom, bisa join di komunitas WhatsApp. Kami udah ada komunitas WhatsApp, silakan bisa di-scan barcode ini, kemudian langsung join saja. Kemudian selain itu kami juga mengunggahnya di website Pusbin JFA, bisa diakses juga di sana untuk mengikuti atau mengetahui jadwal-jadwal uji kom selama tahun 2025. Nah, setelah ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan berkenalan dengan aplikasi dari aplikasi pendaftaran uji kom sendiri yang akan dijelaskan lebih lanjut dari tim IT Pusbin JFA. Mohon dicermati dengan baik, dan apabila ada pertanyaan, nanti kita akan membuka sesi Q&A. Nah, apabila setelah acara ini selesai, maka dan masih ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian bisa bertanya melalui konsultasi online yang juga disediakan oleh Pusbin JFA. Pertanyaan yang tersebut bisa disampaikan melalui tautan pusbinjfa.bpkp.go.id/konsultasi yang akan dijawab dalam kurun waktu kurang lebih 1 kali 24 jam. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul mungkin kita akan simpan di akhir ya. Kita akan coba untuk menyelesaikan materinya terlebih dahulu. Mohon disimpan terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Kita akan setelah ini kita akan berkenalan dengan aplikasi pendaftaran uji kom. Nah, mungkin demikian dari saya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC Mbak Elisa. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Naning atas penjelasan umum ya terkait pendaftaran uji kom JFA. Bapak Ibu, perlu kami informasikan apabila terdapat rekan Bapak Ibu yang mungkin saat ini tidak bisa tergabung di dalam Zoom meeting karena terbatasnya kapasitas Zoom, maka Bapak Ibu tetap bisa join pada coaching klinik kali ini yaitu melalui YouTube Live yang bisa diakses di linktree/Ukom JFA kapital seluruhnya. Kemudian setelah ini kita akan ada penjelasan tentang aplikasi pendaftaran uji kom, dan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau kendala yang ingin disampaikan bisa menyampaikannya di Slido. Slido-nya itu ada di Linktree Ukom JFA, Linktree/Ukom JFA. Nanti semua pertanyaan yang ada di sana sebatas waktu yang kita miliki akan kita jawab di sini. Begitu Bapak Ibu. Nah, langsung saja berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan tentang aplikasi pendaftaran uji kom yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Aisyah Puji Utami. Kepada Ibu Utami, kami persilakan. Cek, apakah suara saya terdengar, Mbak? Terdengar, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Untuk sesi kali ini kita akan simulasi untuk aplikasi pendaftaran uji kom ya, Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya tadi sudah disinggung oleh Ibu Gesang kalau sebenarnya aplikasi ini juga berkaitan dengan aplikasi Bangkom. Nah, mungkin kalau misalnya
kita perlu flashback dulu kali ya ke aplikasi Bangkom karena untuk aplikasi pendaftaran ini ada user yang diperlukan login menggunakan akun yang ada di aplikasi Bangkom. Kita share link dulu kali ya. Layar saya sudah muncul, Bapak Ibu. Nah, ini untuk aplikasi Bangkom. Bapak Ibu bisa akses melalui link sibijak.ppkp.go.id/bangkom. Saya rasa untuk di unit APIP sepertinya sudah ada akun untuk admin unit kerja yang aktif. Di sini kita akan coba untuk menambahkan pimpinan karena sebelumnya mungkin kalau misalnya data-data auditor ataupun yang lainnya sudah ada. Nah, kebetulan untuk aplikasi pendaftaran ini memerlukan satu orang lagi yaitu pimpinan yang nanti akan memberikan penilaian di aplikasi pendaftaran. Jadi mungkin beberapa unit APIP itu belum ada akun pimpinan. Mohon izin Bapak Ibu, ini saya contohkan untuk simulasi aplikasi Bangkom dan pendaftaran menggunakan unit kerja dari Inspektorat Kabupaten Goa. Silakan Bapak Ibu untuk login pada bagian sebelah kanan. Di sini ada tombol login. Secara default, apabila Bapak Ibu sudah memiliki akun pada aplikasi DCA yang lama, ini loginnya menggunakan username dan password yaitu NIP tanpa spasi. Namun apabila Bapak Ibu sudah pernah login ataupun mengganti password, silakan menggunakan password yang terakhir dibuat. Ini saya login menggunakan akun dummy. Nah, di sini saya login sebagai admin unit kerja dari Inspektorat Goa. Bagaimana caranya untuk menambahkan data pimpinan? Bapak Ibu silakan masuk ke menu pegawai. Sebelah kanan di sini nanti ada tombol pegawai. Silakan diklik. Nah, di sini nanti akan tampil formulir yang harus Bapak Ibu isi, mulai dari kelengkapan biodata, email dan password, sampai unit kerja. Di sini saya contohkan ya, tapi nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri apabila ada keperluan yang lain. Contohnya, di sini saya isikan NIP, mulai dari NIP nama lengkap, nomor karpet, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Apabila di sini sudah selesai, silakan klik tombol next. Nah, selanjutnya ini akan tampil ke step yang kedua, yaitu email dan password. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan email ini adalah email pribadi yang belum pernah digunakan oleh orang lain. Kemungkinan beberapa admin waktu itu kesulitan menambahkan karena mungkin email yang dimasukkan adalah email unit kerja, misalnya inspektoratgoa.bp.gmail.com. Nah, kemungkinan email tersebut sudah digunakan oleh orang lain, sehingga ketika nanti kita klik simpan, itu tidak akan menyimpan. Jadi kami sarankan untuk menggunakan email pribadi ataupun menggunakan email dinas pribadi. Selanjutnya untuk informasi yang lain juga perlu diisi lengkap. Nah, lalu untuk step yang ketiga yaitu ada pilih unit kerja. Di sini secara otomatis nanti akan tampil unit kerja sesuai dengan unit kerja admin. Jadi Bapak Ibu juga harus diperhatikan juga kalau misalnya ada unit kerja yang tidak sesuai. Nah, kalau misal Bapak Ibu mengalami kendala seperti itu bisa disampaikan melalui konsultasi online. Pastikan semua fieldnya sudah terisi, termasuk dokumen. Dokumen yang diupload ini adalah dokumen SK penempatan pimpinan Bapak Ibu di unit kerja yang saat ini. Jadi nanti dokumen yang diupload di sini akan masuk ke riwayat unit kerja pegawai yang sudah ditambahkan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, apabila semua fieldnya sudah terisi dengan penuh, maka tombol simpannya akan aktif. Mungkin seperti itu untuk tambahkan pimpinan. Lalu langkah yang selanjutnya, apabila datanya sudah berhasil disimpan,
yang perlu diperhatikan adalah untuk mengupdate jabatan pimpinan Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa klik menu pegawai, lalu cari nama pimpinan dari Bapak Ibu yang sudah diinput seperti tadi. Kita klik namanya, lalu selanjutnya kita klik menu jabatan. Nah, nanti di sini kita perlu tambahkan jabatan, pilih jabatan sebagai eselon 2. Nanti secara otomatis pimpinan Bapak Ibu ini akan bisa login ke aplikasi pendaftaran untuk melakukan penilaian calon peserta uji kom, seperti itu. Selain itu, nanti kita juga bisa melihat calon peserta yang akan didaftarkan ujian. Admin unit kerja dapat melihat masing-masing detailnya dengan mengklik nama yang ada di menu pegawai, seperti itu. Mungkin seperti itu saja untuk aplikasi Bangkom. Selanjutnya, kita akan coba simulasikan untuk aplikasi pendaftaran. Nah, di sini mungkin tadi sebelumnya, kalau misalnya yang slide materi yang sebelumnya sudah ada link untuk dipersingkat itu ya, seperti dipermudah, atau Bapak Ibu juga bisa mengakses halaman pendaftaran melalui sibijak.bpkp.go.id/pendaftaran. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan tampil halaman login. Di sini Bapak Ibu perlu username dan password. Nah, username dan password ini adalah username dan password yang sama dengan aplikasi Bangkom. Jadi perlu diperhatikan juga kalau misalnya Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan update password di aplikasi Bangkom, berarti nanti passwordnya itu akan menyesuaikan. Di sini saya akan login pertama kali untuk melakukan pendaftaran yang dilakukan oleh admin unit kerja. Setelah berhasil login, saat pertama kali masuk ke aplikasi pendaftaran, di sini halaman home-nya akan tampil daftar-daftar ujian yang aktif. Masing-masing jenjang nanti akan berbeda tombolnya. Jadi perlu diperhatikan apabila di unit Bapak Ibu memiliki beberapa calon peserta dengan beberapa jenjang, harus diperhatikan juga jadwal yang tersedia. Di sini misalnya ada jadwal madya, terampil, muda, dan pertama. Setelah itu kita akan coba mendaftarkan peserta. Di sini saya contohkan untuk pendaftaran peserta madya. Kita bisa lihat peserta atau bisa melakukan klik langsung dari menu pendaftaran. Nah, selanjutnya kita klik pendaftaran peserta baru. Bapak Ibu, sebelum ke langkah selanjutnya, di sini akan tampil pilihan jenis uji kom. Di sini tersedia 3 pilihan, yaitu perpindahan, pengangkatan, dan kenaikan jenjang jabatan. Mungkin di sini bisa disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan ujian dari masing-masing peserta di unit kerja Bapak Ibu. Ini saya contohkan untuk kenaikan jenjang jabatan. Jadi ini nanti akan berurut ya Bapak Ibu, setelah memilih satu, nanti akan tampil pilihan selanjutnya. Lalu kita pilih jenjang uji komnya. Tadi saya pilih yang auditor madya. Nah, di sini akan tampil periode. Kalau misalnya nanti ada lebih dari satu periode, mungkin Bapak Ibu juga perlu diperhatikan apabila ada kode-kode unik yang harus dilihat, seperti misalnya ini ada kodenya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat mana yang harus dipilih. Kebetulan ini hanya satu periode, jadi Bapak Ibu langsung pilih yang kode tersebut. Nah, pada langkah selanjutnya, di sini kita memasukkan NIP peserta dari unit kerja Bapak Ibu.
pastikan ketika mencari peserta ini tidak menggunakan spasi. Lalu setelah itu kita klik cari. Nah, selanjutnya di sini akan tampil sekilas biodata dari calon peserta yang akan didaftarkan ujian. Di sini ada informasi berupa nama, NIP, unit kerja, dan lain-lain. Termasuk di sini juga ada beberapa dokumen yang bisa dilihat yang bisa kita sesuaikan nanti di aplikasi Bangkom. Apabila Bapak Ibu melihat dokumen di sini belum sesuai, maka Bapak Ibu dapat mengupdate-nya di aplikasi Bangkom. Dan harapan kami sebelum Bapak Ibu melakukan pendaftaran, apabila di sini terlihat data yang tidak sesuai, maka Bapak Ibu harus mengupdate dulu di aplikasi Bangkom, baru melakukan ulang pendaftaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau misalnya kita sudah menganggap data-data yang ada di sini sesuai, kita bisa lanjutkan untuk scroll ke bawah. Di sini ditampilkan dokumen-dokumen yang perlu diupload. Di sini juga menyesuaikan jenjangnya. Mungkin nanti beberapa ada perbedaan ya Bapak Ibu untuk yang jenjang muda, jenjang madya, dokumen yang diupload itu akan berbeda-beda jumlahnya, akan menyesuaikan persyaratan. Nah, di sini kita bisa memilih file yang sesuai dengan judul yang ada di atasnya. Seperti contohnya ini, yaitu salinan hasil evaluasi kinerja pegawai. Kita contohkan cari dokumen, kita klik, nanti dia akan muncul ke halaman komputer Bapak Ibu atau device Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cari dokumen yang sesuai. Dokumen yang harus diupload adalah berupa PDF dan ukurannya kurang dari 2 MB. Misalnya ini kita contohkan untuk upload dokumen berupa file gambar ya. Contohnya, lalu kita upload, di sini nanti akan ada notifikasi hanya file PDF yang diizinkan. Berarti Bapak Ibu harus menyiapkan file berupa bentuk PDF. Lalu, misalnya dokumennya sudah berupa PDF, tapi ukurannya lebih dari 2 MB. Kita coba, ini ukurannya lebih dari 3 MB. Kita klik. Nah, di sini juga akan ada validasi bahwa ukuran file itu melebihi 2 MB. Jadi, misalnya Bapak Ibu sudah ada dokumen yang ukurannya lebih dari 2 MB, kami sarankan untuk dikompres terlebih dahulu. Tapi diperhatikan juga untuk keterjelasan dokumen agar masih bisa terbaca nantinya oleh kami penyelenggara, yaitu verifikator. Ini kita contohkan untuk upload dokumen yang ukurannya sudah sesuai, kurang dari 2 MB. Oke. Berhasil, berarti di sini karena tidak ada validasi, berarti eh, dokumennya tersebut sesuai. Lalu kita coba untuk yang dokumen selanjutnya. Pastikan Bapak Ibu sudah mengisi seluruh dokumen yang diperlukan. Lalu pada bagian bawah di sini terdapat checkbox atau centang box pernyataan bahwa data yang ditampilkan pada form pendaftaran ini akan menjadi data sertifikat kelulusan. Kesesuaian data akan menjadi tanggung jawab pendaftar. Nah, makanya tadi diharapkan Bapak Ibu sebelum melakukan pendaftaran, apabila di atas ini ada dokumen yang belum sesuai, silakan melakukan update terlebih dahulu di aplikasi Bangkom. Jika sudah sesuai, kita bisa klik cek. Nanti di sini akan tampil tombol simpan. Kita klik simpan. Nah, selanjutnya dari peserta yang tadi sudah didaftarkan, ini akan muncul di halaman menu peserta ya Bapak Ibu. Nanti statusnya di sini masih draft menunggu penilaian atasan. Selama dia masih statusnya menunggu penilaian atasan, admin unit kerja masih bisa menghapus atau mengulang pendaftaran. Atau misalnya Bapak Ibu mau melakukan perbaikan terlebih dahulu, itu masih bisa. Selanjutnya, setelah ini mungkin kita bisa login sebagai pimpinan untuk melakukan penilaian. Di sini saya juga masih menggunakan user akun dummy. Setelah pimpinan Bapak Ibu login, halaman yang pertama muncul adalah berupa dashboard statistik peserta.
perlu diperhatikan bahwa di sini ada keterangan perlu penilaian, berarti ada satu calon peserta ujian yang perlu dinilai oleh pimpinan Bapak Ibu. Jika nanti pesertanya sudah dinilai, maka akan masuk ke riwayat penilaian. Ini kita coba lihat satu peserta yang perlu dilakukan penilaian. Nanti akan masuk ke admin Pusbin JFA untuk melakukan verifikasi. Mungkin seperti itu simulasi aplikasi pendaftaran. Saya kembalikan ke Mbak Elisa sebagai moderator. Terima kasih Mbak Elisa. Baik, terima kasih Ibu Tami atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, kami informasikan apabila ada rekan Bapak Ibu yang masih belum bisa join karena kapasitas Zoom yang terbatas, maka Bapak Ibu dapat memberitahu bahwa kami tersedia YouTube Live yang saat ini bisa diikuti dengan mengklik link /ukomjfa. Kemudian apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengajukan melalui Slido yang juga bisa diakses di link /ukomjfa. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk sesi tanya jawab, kita akan dengarkan penjelasan tentang pendaftaran uji kom bagi TNI, SPI atau lembaga lainnya yang akan dijelaskan oleh Ibu Yulian Kuroto Asmi. Kepada Ibu Asmi kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Elisa. Izin Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan terkait pendaftaran untuk TNI, Polri, SPI, dan juga Kejaksaan. Nah, jadi pada surat pemberitahuan ujian yang telah kita bagikan, kita memiliki dua surat, yaitu yang surat yang pertama terkait uji kompetensi untuk APIP dan uji kompetensi TNI, Polri, SPI, Kejaksaan. Tujuan kedua surat ini dipisahkan yaitu karena pendaftaran di kedua surat ini dilaksanakan secara berbeda. Jadi pastikan Bapak Ibu telah membuka suratnya sesuai dengan unit kerja Bapak Ibu. Kemudian, jika kita lihat di surat pemberitahuan, di situ terlihat bahwa terdapat tautan potensi. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan pendaftaran, silakan dicek terlebih dahulu di link potensi, apakah nama Bapak Ibu terdapat di potensi peserta tersebut atau belum. Jika ada, berarti Bapak Ibu sudah berhak untuk melakukan pendaftaran ujian. Jika belum ada, silakan Bapak Ibu menunggu untuk periode selanjutnya. Kemudian di poin kedua, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran pada link pendaftaran JFA. Nah, jika Bapak Ibu klik, di sini akan langsung mengarah ke link pendaftaran. Di sini ada beberapa formulir Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ada formulir pernyataan pimpinan. Di sini nanti pimpinan unit kerja Bapak Ibu dapat mengisikannya secara langsung dengan mengisikan data diri pimpinan, data diri peserta, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di dalam formulir. Kemudian di sini ada progres pendaftaran dan formulir pendaftaran. Bapak Ibu silakan langsung mengarah ke pendaftaran peserta. Pilih pendaftaran sesuai dengan jenjang jabatan yang akan dituju oleh Bapak Ibu, sesuai dengan sertifikat diklat yang telah dimiliki Bapak Ibu. Contohnya di sini, misalkan kita pilih untuk jenjang auditor muda. Di sini Bapak Ibu akan diminta untuk melengkapi data diri, silahkan cantumkan semua data yang diperlukan. Nah, di sini kita tanyakan kembali jenjang uji kompetensi untuk memastikan Bapak Ibu tidak salah memilih jenjang jabatan yang akan dituju. Jadi pastikan sudah sesuai dengan jenjang jabatan yang Bapak Ibu akan tuju. Kemudian, di bawahnya juga ada terkait dengan kategori pendaftaran uji kom. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk kenaikan jenjang jabatan itu untuk misalkan dari ahli pertama ke ahli muda atau ahli muda ke ahli madya, silakan pilih kenaikan jenjang jabatan. Untuk perpindahan dari jabatan lain, misalkan Bapak Ibu dari non-JFA
dan baru akan masuk ke auditor, silakan pilih perpindahan dari jabatan lain. Kemudian Bapak Ibu yang akan mendaftar untuk perpindahan dari keterampilan keahlian, misalkan dari auditor penyelia ke auditor muda atau auditor terampil ke auditor pertama, silakan pilih perpindahan dari keterampilan ke keahlian. Nah, di sini tersedia satu pilihan lagi bagi Bapak Ibu yang non-PNS, yaitu bagi TNI, Polri, dan SPI yang bukan PNS, silahkan pilih kategori yang paling bawah. Nah, kategori-kategori ini berfungsi untuk dokumen-dokumen yang perlu Bapak Ibu upload selanjutnya. Jadi pastikan jangan sampai salah memilih kategori. Kemudian jika Bapak Ibu sudah mengisinya, nanti akan diminta kelengkapan dokumen yang diperlukan dan silakan klik submit. Setelah dokumen tersubmit, nanti dari kami akan memverifikasinya, kemudian Bapak Ibu dapat memantaunya di monitoring pendaftaran. Monitoring pendaftaran ini di sini kita sudah ada beberapa yang masuk dan sudah ada yang approval. Approval artinya Bapak Ibu sudah tinggal menunggu penetapan peserta. Nah, bagi Bapak Ibu yang statusnya masih perbaikan dokumen, silakan untuk dilengkapi sesuai dengan keterangan yang ada di sebelah kanan. Dan bagi Bapak Ibu yang tertolak, silakan dilihat alasan ditolaknya apa. Di sini banyak sekali yang salah pendaftaran karena seharusnya mendaftar di aplikasi Si Bijak Bangkom, tapi mendaftarnya melalui form ini. Padahal form ini dikhususkan bagi TNI, Polri, SPI, dan Kejaksaan. Baik, kemudian di bagian paling bawah, di sini ada formulir PIC unit kerja. Formulir ini bertujuan untuk mengakomodir PIC-PIC yang ditugaskan di unit kerja Bapak Ibu yang akan memfasilitasi peserta untuk melaksanakan ujian di unit kerja. PIC ini boleh dari auditor ataupun non-auditor, namun sebaiknya dari non-auditor. Jika ada yang PIC dari auditor, sebaiknya untuk mengawas jenjang yang lebih rendah. Misalkan pesertanya jenjang muda, sebaiknya yang menjadi PIC di atasnya jenjang madya atau selanjutnya seperti itu. Kemudian PIC ini bisa per peserta, bisa juga per unit kerja. Jadi disesuaikan juga dengan kebutuhan di unit kerja Bapak Ibu. Nah, untuk tugas-tugas PIC sendiri sudah kami jelaskan di lampiran surat bahwa di sini PIC bertugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan ujian di unit kerja. Selain itu, unit kerja juga perlu menyediakan ruang yang kondusif, jaringan yang internet yang memadai, kamera tambahan, dan lain sebagainya. Baik, mungkin dari saya sekian. Saya kembalikan kepada Ibu Elisa. Baik, terima kasih Bu Asmi. Bapak Ibu sekalian, semoga penjelasan yang tadi sudah disampaikan sudah menambah jelas ya apa yang mungkin selama ini masih menjadi kebingungan kita semua. Bapak Ibu, untuk yang ingin bertanya, pertama-tama mungkin kami persilakan untuk mengisi di kolom Slido. Setelah ini kita akan menjawab bersama-sama. Dan dari tadi paparan yang sudah disampaikan, ada beberapa hal yang ingin Baik, nanti juga kami mempersilahkan penanya yang akan bertanya dari Zoom juga bisa ya. Nah, untuk pemaparan yang tadi terkait pernyataan pimpinan perlu kami tekankan bahwa kepada seluruh admin unit kerja ya, bahwa user pimpinan itu hanya dimiliki oleh pimpinan. Artinya digunakan oleh pimpinan secara bertanggung jawab dan diisi oleh pimpinan. Dan apabila di kemudian hari ditemukan ketidakjujuran dalam pengisian, maka hal tersebut dapat membatalkan kelulusan atau dampak lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk pertanyaan di Slido, kita akan lihat dulu ya. Ibu Asmi bisa tolong di-up pertanyaan di Slido.
Baik, sambil menunggu Slido, kita persilahkan yang sudah raise hand, Bapak Nur Muhammad. Bapak Nur Muhammad, silahkan Pak untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dari mana Pak? Perkenalkan, saya Nur Muhammad Jumadil dari Inspektorat Kabupaten Sidrap, Bu. Baik, Mohon maaf Bu, apa namanya, kepegawaian kami tidak sempat ikut karena lagi ada penugasan. Jadi saya yang mewakili. Kebetulan saya auditor yang ingin mendaftar uji kompetensi Madya. Begini Bu, yang saya mau tanyakan, eh, dari akun pimpinan kami tidak dapat login ke dalam akun pimpinan sehingga tidak dapat melakukan proses persetujuan yang telah apa, dimajukan oleh admin unit kerja. Kami sudah coba untuk reset password, namun tetap tidak dapat login, Bu. Mohon solusinya apa, Bu? baik, terima kasih Bapak Nur Muhammad. Bisa langsung dijawab oleh Ibu Pratami dan jadi perhatian untuk seluruh peserta ya, apabila terdapat kendala akun pimpinan tidak bisa login, walaupun sudah di reset password juga tidak bisa, bagaimana solusinya, begitu ya. Baik, silakan Ibu Tami. Baik, terima kasih Pak Muhammad Jumadil atas pertanyaannya. Jadi yang perlu diperhatikan, saya sebelumnya boleh bertanya dulu ya Pak, admin pimpinannya ini apakah baru ditambahkan atau sebelumnya memang sudah ada di aplikasi Si Bijak yang lama, Si Bijak DCA? Kalau misalnya akun pimpinan baru ditambahkan, pada saat simulasi tadi menambahkan pegawai, yaitu pimpinan di Bangkom, itu kan kita menginputkan email. Nah, email tersebut kalau misalnya kita belum pernah ubah password atau forgot password, di situ ada password yang bisa digunakan untuk login. Jadi username-nya menggunakan nick tanpa spasi dan passwordnya yang tertera pada email. Nah, selain itu juga sepertinya kalau misalnya Bapak sudah pernah forgot password, itu email yang sebelumnya, apakah sudah pernah coba login atau belum ya Pak? Menggunakan password yang lama. Halo? Oh, ya, Iya, belum pernah login, Bu. belum pernah sama Email, sekali. belum pernah sama sekali. Mungkin bisa dicoba dulu Pak menggunakan email yang ada pada saat pendaftaran pendaftaran pimpinan, mohon maaf. Maksudnya pakai password yang mana? Password yang ada di email ketika Ada yang admin unit kerja menambahkan pimpinan. sudah dicoba, Bu, namun tetap tidak bisa. Tidak bisa. Begini, kendalanya kemarin karena kami tidak klik aktivasinya, login Oh, pertama kalinya. iya. Kami tidak tahu kalau ada aktivasi di emailnya Pak Inspektur, gitu. Oh, iya. Memang memang betul Pak, pada saat kita menambahkan pegawai, nanti ada dua link di situ Pak, ada link aktivasi. Nah, link aktivasi itu kebetulan memang hanya aktif 30 menit saja. Oh Jadi ya, itu mungkin yang kami tidak klik kemarin. iya, iya betul. Mungkin nanti setelah ini Bapak bisa informasikan supaya kita bisa bantu Apa yang nicknya, diinformasikan? Ini nicknya Pak. atau boleh melalui Eh, konsultasi online atau mohon maaf Mbak El, ini nanti ada apa ya, semacam kumpulan pertanyaan atau Eh, gimana Mbak? Baik, izin Mbak Tami. Jadi agar pertanyaan yang belum terjawab benar-benar bisa segera dijawab, seperti standar SOP konsultasi online kami, seluruh pertanyaan secara detailnya bisa disampaikan di konsultasi online ya Pak, Oh ya. di puspin.jfa.bpkp.go.id/konsultasi. Di situ. Oh, Jadi kalau itu kan secara resmi ya Pak, jadi itu insya Allah pasti dijawab sesegera mungkin, 1 kali 24 jam maksimal, begitu. eh, ya. baik Mbak, Jadi berarti jadi ya saya kirim apa yang saya kirim ini, Bu? silakan Bapak nanti melalui link konsultasi online dari yang Linktree hari ini ya Mbak Elisa, di situ sudah Saya ditautkan ketik di kolom chat ya. ya. Nanti Bapak bisa menambahkan informasi
NIP, nama, dan email dari pimpinan yang tidak bisa login tersebut, Pak. Oh iya, iya. Siap, siap, Nanti siap. akan kami bantu untuk aktivasi seperti itu. Oh, iya. Siap. Baik, terima kasih Pak Nur Muhammad atas pertanyaannya dan Bu Tami atas jawabannya. Untuk link konsultasi, nah itu udah disematkan juga oleh Ibu Intan ya, yang lengkapnya. Jadi Bapak Ibu, terutama untuk Pak Nur ya, nanti bisa disampaikan data yang tadi diminta oleh Ibu Tami. Baik, selanjutnya Ibu Asmi sudah bisa menayangkan slide Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama, untuk aplikasi Bangkom sering gagal login padahal telah klik forgot password dan berhasil, namun ketika diinput jawabannya selalu password incorrect. Bagaimana Bu Tami? Boleh? Bu Tami? Iya, Mbak. Untuk aplikasi Bangkom sering gagal login padahal telah klik forgot password dan berhasil, namun ketika diinput jawabannya selalu password incorrect. Ini case-nya mungkin karena tidak lengkap ya Mbak ya. Nanti kita sama kayak yang sebelumnya saja, perlu diinformasikan lengkap, NIP, nama yang tidak bisa login, nanti kita bantu untuk tracing di aplikasi. Seperti itu. Baik, baik. Berarti untuk permasalahan yang terkait tidak bisa login seperti ini mungkin kirimkan NIP dan nama lengkap gitu ya Hmm, Mbak ya, melalui betul. konsultasi online biar satu persatu langsung diselesaikan gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, Begitu saja, baik. Mbak. Terima kasih Bu Tami. Selanjutnya, untuk jabatan auditor pelaksana lanjutan atau auditor mahir menuju ke auditor penyelia, apa syaratnya ya? Oh, oke. Ini pertanyaan yang sedikit berbeda ya, karena ini untuk penjenjangan terampil nih. Izin Bu Naning, mau dijawab atau bagaimana Bu? Oke, baik. Untuk pertanyaan yang ini ya sepertinya tidak berkaitan langsung dengan apa namanya tema kita pada pagi hari ini. Nah, sebenarnya untuk informasi mengenai ini sudah disampaikan melalui surat ya Mbak Elisa ya. Betul. Melalui surat mungkin surat tersebut bisa diakses di mana Mbak selain di ini? Ada tautannya juga kalau nggak salah ya. Mungkin nanti Iya, tautannya bisa disampaikan di kolom chat sini atau juga disebutkan kembali nih. Biar kalau di sini kan dia di Slido ya nggak bisa mengakses di Zoom baik. ya yang bertanya ini ya. Mungkin bisa disebutkan agar bisa diakses surat yang menjelaskan tentang uji kompetensi untuk jenjang terampil yaitu mereka jenjang keterampilan ya, yaitu mereka yang dari auditor terampil mau menjadi mahir maupun dari mahir ke penyelia. Nah, itu mekanismenya berbeda melalui uji kom dengan metode portofolio. Nanti bisa dijelaskan untuk persyaratan dan juga hal-hal yang lainnya bisa dirujuk pada surat yang sudah kami sampaikan juga sebenarnya ke masing-masing unit kerja dan juga bersurat ke APIP juga kita kemarin sih sebenarnya. Baik. Terima kasih Bu Naning. Mungkin nanti bisa dibantu ketikan ya untuk admin. Jadi informasi terkait penjenjangan keterampilan ini sudah diumumkan ya, baik di medsos Instagram Pusbin CFA, kemudian di website pusbincfa.go.id dan juga dikirimkan ya melalui grup-grup dan juga unit-unit APIP. Nah, namun kami informasikan bahwa info lengkapnya dapat diakses di linktree/JFA keterampilan. JFA-nya besar, keterampilannya kecil, linktree/JFA keterampilan. Kita ketikkan deh ya. Baik, itu ya. Baik, eh, selanjutnya adalah pertanyaan kalau belum 2 tahun bekerja di inspektorat, apa sudah bisa ikut ujian? Oke, artinya pengalaman sebagai auditornya ya, pengalaman dalam dunia pengawasan belum sampai 2 tahun. Bagaimana mungkin bisa dijawab? Bu Yulis, silahkan. Ada Bu Yulis.
Baik, terima kasih Mbak El. Terkait pertanyaan, kalau belum 2 tahun bekerja di inspektorat, apakah bisa ikut ujian atau tidak? Untuk perpindahan jabatan, salah satu syaratnya adalah 2 tahun di unit pengawasan. Nah, 2 tahun itu bisa eh, berturut-turut atau kumulatif. Jadi, untuk persyaratan 2 tahun itu mutlak. Jadi, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah berada di inspektorat, namun 2 tahun mungkin Bapak Ibu bisa mengajukan pendaftaran, namun karena kami yang harus memverifikasi, maka biasanya itu hal yang menjadi pokok kami untuk memveri, maka itu akan kami tolak. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang masuk ke dalam JFK melalui perpindahan, silahkan pastikan sudah berada 2 tahun di unit kerja pengawasan. Ya, itu untuk jawaban yang 2 tahun. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah berada di unit APIP baik secara berturut-turut ataupun kumulatif berada di unit pengawasan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulis. Baik, terima kasih Bu Yulis. Selanjutnya, apakah PIC bisa kumulatif atau per peserta ujian? Oke, ini saya konfirmasi untuk PIC pengawas ujian ya. Izin menjawab ya, Ibu Naning. Jadi untuk PIC yang tugasnya adalah mengawas ya, ketika peserta ujian, itu per peserta tidak harus satu peserta satu PIC ya. Biasanya idealnya itu satu PIC setidaknya maksimal mengawasi 2 orang. Agar kenapa? Karena eh, yang paling penting adalah kamera tambahan. Jadi kamera tambahan yang dipasang oleh PIC itu dapat memperlihatkan aktivitas peserta ujian, yaitu layar yang dilihat oleh peserta dan juga tangan kanan dan juga kiri peserta dipastikan steril dapat dilihat melalui kamera tambahan. Gitu ya. Jadi apabila seandainya PIC-nya jumlahnya hanya satu untuk anggap misalnya 10 peserta tidak masalah. Yang penting kamera tambahannya itu berjumlah sebagaimana bisa memperlihatkan aktivitas peserta dengan jelas. Idealnya satu kamera biasanya dapat memperlihatkan jelas peserta itu hanya sekitar 2 sampai dengan maksimal 3 orang peserta. Gitu. Baik ya, cukup jelas ya untuk pertanyaan PIC. Selanjutnya dari Ibu Fitri Puspitasari, saya sudah mendaftar dengan notif menunggu penetapan peserta. Namun nama saya belum masuk dalam potensi uji kom. Apakah saya bisa ikut uji kom periode ini? Oke, baik. Jadi belum masuk ke dalam potensi, namun notifnya menunggu penetapan peserta ya. Oke, mungkin bisa dibantu jawab oleh Ibu Asmi. Mbak El, bisa saya bantu jawab untuk yang pertanyaan ini. Baik, Bu. Jadi dengan notif menunggu penetapan peserta ini peserta dari yang mendaftar melalui aplikasi atau melalui tautan gitu kan ya. Jadi potensi yang dimaksud di dalam tautan yang ada daftar nama itu adalah mereka yang berhak ikut ujian. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah ada menunggu penetapan peserta terus kemudian namanya tidak ada dalam potensi, nanti kami akan cek kembali ke database kami dan mohon nanti dilihat kembali monitoringnya. Kami mungkin membutuhkan nama yang cukup lengkap identitasnya sehingga kami akan memastikan kembali. Ya. Nanti apakah ketetapan ikut ujian atau tidak, kami akan menerbitkan surat penetapan peserta ujian. Itu yang menjadi titik pertama orang itu bisa mengikuti ujian atau tidak. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yulis. Selanjutnya adalah maksud dari batas usia paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pengangkatan sesuai jenjang jabatan seperti apa? Silakan, Ibu Yulis mungkin silakan. Baik, terkait maksud dari batas usia paling tinggi 1 tahun, itu adalah bagi peserta uji kom yang akan masuk ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan.
Jadi pengangkatan pertamanya melalui perpindahan jabatan dari jabatan lain. Nah, ini mohon diperhatikan ketika batas Bapak dan Ibu akan ikut ujian jenjang terampil sampai dengan ahli muda, maka batas usianya adalah 52 tahun. Nah, setelah batas itu melebihi, maka pendaftaran akan kami tolak, gitu ya. Karena sesuai dengan peraturan batas usia untuk uji kom untuk yang melalui perpindahan adalah 1 tahun. Nah, untuk yang jenjang madya itu pengangkatannya di usia 55 tahun, jadi ketika akan ikut ujian pastikan usianya 54 tahun maksimal. Gitu. Begitu Mbak El, nanti untuk batas usia hanya berlaku untuk perpindahan jabatan. Baik, terima kasih Bu Yulis ya. Kepada Anonimus ya, semoga sudah cukup terjawab ya terkait batas usia. Nah, ada juga nih yang tanya, mohon di-share contoh format seleksi internal. Wah, yang ditanya format nih. Nah, mungkin yang lebih pas menjawab di sini Ibu Naning, Bu. Ini terkait seleksi internal tuh mungkin tujuannya kenapa harus ada dulu gitu dan apakah dibuat format gitu? Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya kan filosofi kenapa perlu seleksi internal itu kan karena ya bagaimanapun keberadaan formasi dari auditor sendiri ya, jabatan fungsional itu kan sifatnya terbatas gitu ya. Jadi barangkali mungkin perlu diseleksi juga apakah memang berapa atau siapa saja sebenarnya yang bisa mengikuti uji kom yang berpotensi untuk diangkat di unit kerja yang bersangkutan gitu. Nah, adapun untuk seleksi internal sendiri sebenarnya kami tidak memiliki format khusus yang yang perlu diacu oleh masing-masing unit kerja. Masing-masing unit kerja pasti memiliki memiliki pertimbangan tersendiri kebutuhan auditornya seperti apa gitu. Jadi untuk format sendiri kami tidak memiliki format secara spesifik mengenai seleksi internal. Adapun apabila diperlukan mungkin jika ingin berkonsultasi barangkali mungkin bagaimana sebenarnya cara melakukan seleksi internal atau mungkin seperti apa yang biasanya dilakukan kita gitu mungkin bisa menghubungi Pusbin JFA saja seperti itu mungkin dengan kita bisa ngobrol diskusi sebenarnya bagaimana cara melakukan seleksi internal. Namun untuk format sendiri sih tidak ada format baku khusus gitu ya. Nah mungkin Bu Yulis ada tambahan Bu Yulis? Baik, terkait dengan seleksi internal itu adalah kewenangan dari pimpinan unit APIP untuk memanajemen instansinya, jadi untuk memenuhi formasi daripada jenjang-jenjang tertentu, jika diperlukan memang ada seleksi internal yang itu secara transparan atau fair bagi seluruh peserta. Namun itu memang tidak ada format yang cukup baku, namun memang ada beberapa yang bisa dijadikan contoh, misalnya ada penilaian 360 derajat atau mungkin terkait dengan kompetensi-kompetensi inti yang dari kepegawaian biasanya bisa memformulasikannya sehingga bisa menjaring potensi dari masing-masing peserta atau calon auditor yang akan menduduki jabatan target gitu. Tidak ada contoh format yang baku. Terima kasih. Baik. Terkait seleksi internal sudah terjawab ya, cukup jelas. Selanjutnya, apakah pendaftaran bisa dilakukan secara personal? Mungkin ini maksudnya jika tidak menggunakan akun admin unit kerja gitu ya, akun personal si bijak mungkin gitu ya. Gimana nih Mbak Tami? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk saat ini personal tuh berarti dari pegawainya langsung ya Bapak Ibu ya? Sepertinya belum bisa karena sesuai proses bisnis yang sudah ada itu calon peserta harus didaftarkan oleh admin unit kerjanya. Seperti itu. Baik. Oleh admin unit kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya belum ada akun admin unit kerjanya, nah langsung aja daftarkan melalui konsultasi online tadi ya di puspinjfa.go.id/konsultasi.
Selanjutnya, izin bertanya jika dalam link potensi UKOM nih, nama sudah terdaftar, namun ketika dihitung belum cukup 2 tahun. Apakah tetap boleh ikut UKOM nih? Kira-kira akan tetap boleh atau enggak? Mungkin bisa dijawab oleh Bu Yulis. Nah, baik, potensi yang kami sampaikan itu adalah potensi dari diklat yang di sana tidak ada persyaratan terkait 2 tahun di dalam unit pengawasan. Jadi, meskipun sudah ada di potensi, tapi persyaratan 2 tahun tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak bisa ditetapkan menjadi peserta UKOM. Ya gitu ya. Ditetapkan ini baru potensi, tapi ketika kami melakukan verifikasi, jika yang bersangkutan mendaftar dan kami hitung belum cukup, maka kami mungkin akan melakukan penolakan dan peserta yang bersangkutan tidak akan ada di daftar peserta penetapan untuk uji kom. Gitu. Terima kasih. Baik, jadi tidak serta-merta yang ada dalam potensi ini kemudian lolos Bu ya untuk verifikasi pendaftarannya ya. Itu. Terima kasih sudah memperhatikan syarat 2 tahun itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan terkait auditor terampil lanjut pendidikan S1. Apakah didaftarkan ngikutin uji kom auditor jenjang atau pembentukan ahli pertama? Nah, ini pertanyaannya sepertinya seputar karir ya, karir CFA yang sedikit di luar dari pembahasan ini. Tentunya kami punya PAC yang ahli dalam hal tersebut untuk menjawabnya. Kami sarankan pertanyaan ini bisa langsung ditanyakan di konsultasi online Bapak Ibu. Jadi langsung dijawab oleh PAC yang menangani itu langsung secara cepat dan tepat di pusbinCFA.bpkp.go.id/konsultasi. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Tolong dijelaskan kembali update pimpinan menjadi eselon 2. Karena dengan user admin, pilihannya hanya pegawai atau admin dalam pilihan peran. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan Mbak Tami nih, secara teknis ya Mbak. Silahkan. Ya, baik. Ini pertanyaannya untuk update pimpinan. Jadi untuk update pimpinan, silakan Bapak Ibu ke riwayat jabatan. Jadi tahapnya itu Bapak Ibu pilih menu pimpinan terlebih dahulu, maaf, menu peserta terlebih dahulu. Lalu di situ nanti akan tampil daftar pegawai yang ada di unit kerja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa cari pimpinan yang dimaksud, bisa diklik namanya. Nanti setelah diklik dia akan berproses. Bapak Ibu silakan arahkan ke menu jabatan. Dari menu jabatan, silakan Bapak Ibu klik tambah jabatan. Nanti di sana pilih eselon 2. Jadi kalau dari pertanyaan ini sepertinya Bapak Ibu ini menggunakan menu manajemen peran ya. Jadi bukan dari manajemen peran tapi dari menu pegawai. Seperti itu, Mbak. Berarti untuk memberi apa namanya ini user untuk update pimpinan di menu pegawai ya Mbak ya? Betul, menu pegawai nanti update jabatannya menjadi eselon 2. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tami. Semoga cukup jelas ya bagi yang bertanya. Ini karena yang bertanya nggak mencantumkan nama, jadi saya nggak bisa mengucapkan terima kasih namanya nih, nggak masalah ya. Baik, selanjutnya izin bertanya, apakah jika akan mengikuti uji kom, peserta harus lulus diklat penjenjangan yang akan dicapai? Apakah uji kom tahap-tahap selanjutnya daftarnya kapan? Oke, untuk sementara uji kom terdekat di April ya, yang saat ini masih dibuka. Yang untuk November belum dibuka ya Bu Yulis ya? Belum, sabar satu-satu supaya bisa kita verifikasi dengan lebih baik. Kemudian, nah apakah harus lulus diklat penjenjangan dulu? Nah, karena sekarang kalau nggak salah ada ini Bu, dari diklat itu dia ada standar lah gitu ya. Nah, itu bagaimana Bu Yulis mungkin bisa bantu dijawab? Jadi terkait dengan uji kom, salah satu persyaratannya adalah sertifikat mengikuti diklat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat mengikuti diklat, biasanya harus memenuhi jamlat dan lulus postes biasanya ya. Lulus postes, kemudian tatap muka, kemudian nanti setelah jam pelatihannya terpenuhi, maka mendapatkan sertifikat mengikuti diklat. Nah, itu yang menjadikan dasar eh, bagi peserta untuk ikut UKOM. Jadi di sini mungkin saya perlu sampaikan, peserta harus lulus diklat penjenjangan yang akan dicapai. Jadi masih apa namanya tuh ada. Jadi gini, intinya untuk mengikuti uji kom di jabatan target, salah satu persyaratannya adalah sertifikat mengikuti diklat. Ya, jadi untuk menduduki jabatan memang harus lulus UKOM.
Terima kasih Mbak ya. Baik, terima kasih Ibu. Oke, jadi saya ulangi lagi ya mungkin supaya lebih jelas lagi. Syaratnya adalah harus ada sertifikat mengikuti diklat dan untuk diangkat di jabatan dituju, hukumnya harus lulus. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ada masukan nih, mohon di Linktree dibuatkan pintasan format dan link lengkap lainnya. Oke, mungkin biar kekumpul di Linktree yang itu ya, gitu ya. Sebenarnya memang karena ada beberapa Linktree ya. Masukannya cukup baik, nanti kami usahakan ya, Bapak Ibu ya. Linktree itu apakah selanjutnya bisa kita tambahkan pintasan-pintasan lain ya di situ atau malah justru nanti akan memperbanyak Linktree yang lain. Nanti kami diskusikan, jika memungkinkan kita akan akomodasi masukannya ya. Terima kasih. Kemudian untuk mengupdate data peserta dalam pembuatan sertifikat uji kom, apa yang harus dilakukan? Oke, bisa dijawab mungkin Mbak Tami? Silakan. Mungkin untuk sertifikat datanya bisa, kalau misalnya nanti diperlukan bisa kita ambil juga dari Bangkom Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu penyesuaian lagi di aplikasi Bangkom. Semuanya kita lakukan satu pintu saja di aplikasi Bangkom. Itu, Mbak. Jadi sejak pendaftaran di Bangkomnya dipastikan sudah update gitu ya Mbak Tami ya? Betul. Oke, baik. Eh, Tentunya kami juga perlu informasikan Bapak Ibu, manfaat dari update Bangkom tidak hanya untuk pendaftaran ujian ya. Jadi nanti ke depannya itu akan bisa melihat gap kompetensi, otomatis terdaftar di keanggotaan AIP dan sebagainya. Jadi manfaatnya sangat banyak. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengupdate Bangkom Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya pelaksanaan uji kom 1 hari atau 2 hari. Oke, mungkin bisa dijawab Bu Yolis. Baik, terkait pelaksanaan uji kom sesuai dengan jadwal yang telah kita sampaikan, itu dilaksanakan dalam 2 hari. Ada uji untuk kompetensi teknis dan ada uji mansoskul. Namun untuk persiapannya sekaligus menjawab mungkin ada pertanyaan terkait dengan persiapan untuk ujian. Kami sediakan 1 hari di minggu sebelumnya adalah untuk simulasi terkait dengan persiapan pelaksanaan ujian. Jadi waktunya 2 hari untuk ujiannya. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Ujian 2 hari, 1 hari sebelumnya ada simulasi ya Bu ya. Oke. Selanjutnya saya tidak bisa menambahkan pimpinan unit kerja karena pimpinan masih terdaftar di pimpinan unit kerja sebelumnya. Apakah bisa dilakukan migrasi data? Nah, ini case yang berbeda, Mbak Tami mungkin bisa dijawab. Pimpinan masih terdaftar di unit kerja sebelumnya. Mungkin perlu diperhatikan juga apakah unit kerja sebelumnya itu aktif dan sudah ada di Bangkom. Apabila unit kerja sebelumnya adalah aktif, misalnya dia sebelumnya dari Inspektorat Jogja pindah ke Inspektorat Semarang. Nah, nanti dari admin Jogja atau pimpinan yang bersangkutan bisa menambahkan data unit kerja untuk menginputkan data unit kerja baru yaitu Inspektorat Semarang. Lalu di admin Inspektorat Semarang itu perlu melakukan verifikasi data unit kerja atas kepindahan dari pimpinan yang pindah ke Semarang tersebut. Seperti itu. Tapi kalau misalnya unit yang sebelumnya itu bukan APIP, maka perlu ditambahkan di unit kerja yang sekarang oleh admin unit kerja di tempat yang sekarang. Seperti itu, Mbak. Jadi perlakuannya ada berbeda ya Mbak Tami ya. Kalau sebelumnya dari APIP, itu bisa dilakukan pemindahan dengan approval dari unit yang baru gitu ya. Ya, tambah riwayat unit kerja yang baru dulu. Tambah Baru riwayat nanti unit kerja yang di-approve. baru Betul, di-approve. Oke. betul. Tapi kalau sebelumnya adalah bukan APIP, maka buat baru gitu ya dari Ya, unit seperti yang itu. sekarang. Betul. Baik, selanjutnya apakah ASN yang berminat untuk ikut uji kom JFA bisa dari instansi lain bukan inspektorat? Ini mungkin maksudnya perpindahan gitu ya. Jadi bukan auditor gitu ya, ingin jadi auditor. Ada ya. Jadi perpindahan JFA itu ada salah satunya pengangkatan auditor melalui perpindahan jabatan. Nah, untuk aturannya, detailnya, persyaratan dan sebagainya bisa dibaca nih di Peraturan Kepala BPKP nomor 5 tahun 2023 ya tentang pengembangan kompetensi dan uji kompetensi JFA. Bisa dibaca, di-download, diunduh aturannya. Begitu.
Selanjutnya, saya sudah mengikuti diklat penjenjangan madya dan sudah ada dalam potensi peserta uji kom bagi APIP. Saat ini pak saya masih kurang dari 200. Apakah bisa mendaftar uji kom madya? Nah, ini boleh dijelaskan lagi Bu Yulis, boleh ditekankan lagi mungkin? Baik, eh, balik lagi untuk potensi memang kita ambil dari kelas diklat. Dan itu kalau di kelas diklat itu salah satu persyaratan untuk ikut diklat adalah angka kreditnya masih boleh 90%. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah diklat, tidak otomatis bisa langsung UKOM karena ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu salah satunya adalah angka kredit harus full 200 terlebih dahulu baru uji kompetensi. Jadi memang bisa daftar bisa, tapi mungkin kami verifikasi dan mungkin kami tolak. Gitu Mbak El, makasih. Jadi mungkin itu salah satu pertimbangan Bapak Ibu sekalian sebelum mendaftar diklat, karena ada perbedaan syarat mengikuti diklat dan uji kom, di mana kalau uji kom itu syaratnya harus angka kredit 100%. Nah, itu ada pertimbangan di situ. Kami serahkan itulah salah satu bentuk seleksi internal ya, gitu. Jadi untuk yang angka kreditnya harus seberapa ya untuk bisa diajukan diklat, itu kan kebijakan dari masing-masing unit kerja gitu. Kemudian mempertimbangkan formasi yang ada gitu ya. Nah, itu semua bisa dipertimbangkan oleh unit kerja masing-masing sebelum akhirnya mendaftar diklat, karena setelah itu syarat untuk uji kom itu ada sedikit perbedaan dengan diklat. Gitu, Bapak Ibu. Jadi itu mohon diperhatikan juga sebenarnya ya sebelum mendaftar diklat dan juga uji kom tentunya. Kemudian selanjutnya selamat siang, saya Dewi Sartika dari IDA Kabupaten Solok. Sampai hari ini belum bisa mendaftar uji kom, mohon petunjuknya. Nah, ini Bu Dewi Sartika, tolong dijelaskan nih nanti di ini aja konsultasi online. Nggak bisanya di mana, masalahnya di mana, didetailkan, kalau bisa di screenshot langsung ajukan di konsultasi biar langsung bisa kita tangani ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, akun pimpinan tidak dapat login, keterangan yang muncul terjadi gangguan. Silakan coba lagi, sehingga pimpinan tidak dapat memproses persetujuan atasan. Bu Tami, silakan. Akunnya nggak bisa Mungkin login, Bu. ya akunnya tidak bisa login, terjadi gangguan, silakan. Biasanya sini nanti temporary ya Mbak, jadi beberapa saat setelah itu bisa dicoba kembali. Tapi kalau misalnya memang masih belum bisa, mungkin sebelumnya bisa dicoba untuk login Bangkom terlebih dahulu. Di Bangkom itu sudah bisa login atau belum. Jadi kalau misalnya di Bangkom sudah bisa login, lalu di aplikasi pendaftaran seharusnya sudah bisa login juga. Tapi kalau misalnya ada notif seperti itu, mungkin bisa ditunggu beberapa saat, nanti dicoba kembali. Oke, baik, dicoba lagi ya, Bapak Ibu ya. Biasanya langsung bisa kalau di Bangkomnya udah oke. Selanjutnya, akun pimpinan tidak dapat login. Oke, ini sama ya. Bawahnya lagi, ada pegawai kami di Satker Poltekkes yang bersangkutan mendaftar di link SPI atau Bangkom. Oh, oke. Baik, untuk nanti mungkin Ibu Asmi bisa atau Bu Asmi aja deh yang jawab deh. Silahkan Bu Asmi. Jadi dari Satker Poltekkes ingin mendaftar, apakah di link SPI atau di Bangkomnya nih Bu Asmi? Iya, izin untuk Poltekkes ini, Poltekkes, UIN, dan SPI-SPI lainnya, untuk saat ini disarankan untuk mendaftar melalui link SPI, yang tadi ada TNI, Polri, SPI, dan Kejaksaan. Karena untuk saat ini, untuk eh, kalau saya tidak salah, nanti mungkin Bu Tami bisa koreksi, untuk link Bangkum untuk saat ini baru tersedia untuk JFA, sehingga untuk SPI, di mana SPI itu terdapat yang JFA, ada juga yang bukan JFA, itu masih belum terpisahkan. Jadi untuk saat ini sebaiknya menggunakan link SPI saja dulu. Mungkin Mbak Tami mau menambahkan? Cukup, Mbak Asmi. Baik, berarti untuk pendaftaran sebaiknya selain dari APIP gitu ya, untuk SPI, TNI gitu menggunakan link yang terpisah ya, yang tadi dijelaskan oleh Ibu Asmi. Tadi linknya apa Bu Asmi? Eh, pendaftaran apa gitu ya? Pendaftaran JFA ya, link teri slash pendaftaran JFA. Ya, namun itu khusus pendaftaran ya. Namun kalau Bangkomnya ternyata sudah punya akun gitu ya. Mungkin ada beberapa SPI yang kebetulan sudah punya akun Bangkom, mau diupdate di situ boleh gitu. Jadi Bangkomnya tetap berjalan, cuman pendaftarannya menggunakan link yang memang dipisahkan ya dari update begitu.
Kemudian selanjutnya untuk penyelenggaraan ujian, jika unit kerja kami tidak memiliki kamera tambahan, gimana? Baik, kalau menurut saya disediakan. Jadi mohon dipersiapkan karena ini demi kebaikan Bapak Ibu sekalian ya. Kamera tambahan tidak harus yang high resolution yang bagaimana, maksudnya tidak harus yang misalnya DSLR enggak. Jadi sebenarnya kamera tambahan pakai HP saja itu bisa. Boleh selama memang memperlihatkan dengan jelas. Jadi konsepnya kami tidak ingin memberatkan ya. Apabila ada perangkat laptop gitu ya, bisa dijadikan kamera tambahan laptop. Jadi tidak harus kamera khusus yang mahal ya. Kemudian handphone juga bisa digunakan. Selama dilakukan dulu uji coba, kemudian oh ternyata bisa memperlihatkan dengan jelas peserta. Begitu, Bapak Ibu. Jadi semoga tidak menjadi kesulitan, tapi ini juga tetap bisa mengikuti gitu bagaimana peraturan yang ditetapkan gitu dalam pelaksanaan ujian ini dan tetap bisa ujian dengan nyaman dan baik. Selanjutnya, untuk mengikuti penjenjangan ke auditor muda, apakah harus uji kompetensi terlebih dahulu atau diklat penjenjangan terlebih dahulu? Auditor muda. Oh, awalnya diklat dulu Bapak Ibu. Jadi ketika diklat, seluruh seluruh uji kom itu salah satu syaratnya adalah adanya sertifikat mengikuti diklat yang dituju gitu. Kemudian apakah selain auditor bisa ikut uji kompetensi JFA? Tadi udah dijawab ya. Melalui perpindahan jabatan ke JFA, itu seluruh jabatan tuh bisa ya pindah ke JFA dengan aturan mengikuti Peraturan Kepala BPKP nomor 5 tahun 2023. Silahkan di-upload, di-googling banyak banget. Itu tersebar aturannya bisa dibaca syaratnya apa aja. Selama mengikuti syaratnya maka bisa dilakukan. Kemudian mohon penjelaskan apakah syarat mengikuti uji kom JFA muda berapa dari batas angka kredit? Apakah harus mengikuti diklat penjenjangan dulu? Mengikuti uji kom? Nah, itu 100% ya, Ibu Julis ya. Intinya kalau uji kom, syarat angka kreditnya itu 100%. Beda dengan diklatnya. Kalau diklatnya kan belum sampai 100% udah bisa diklat gitu. Makanya tadi kamu bilang ada pertimbangan pimpinan nih. Mana yang akan diklatkan duluan, mana yang diklatnya nanti gitu. Salah satu pertimbangannya seperti itu. Begitu. Jadi harus syaratnya adalah ikut diklat dulu, baru bisa ikut uji kom. Dengan syarat angka kredit yang bisa dibaca, Bapak Ibu. Silahkan dibaca kalau lagi senggang atau lagi nyantai libur-libur panjang gini ya. Dibaca peraturan BPKP nomor 5 tahun 2023 tentang pengembangan kompetensi dan uji kompetensi JFA. Selanjutnya, sampai hari ini admin kantor belum bisa memasukkan saya sebagai pegawai. Mohon petunjuknya. Apa aja tadi Mbak Tami yang kalau belum ada nih, ada kendala admin kantor nggak bisa masukin pegawai gitu, harus apakah ke konsultasi online atau gimana? Apa aja yang harus disiapkan? Iya, ini kan keterangannya juga tidak jelas ya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa eh, alasan, misalnya dari adminnya sudah mencoba mengetikkan nama, namun di situ ada notif NIK sudah digunakan. Nah, berarti di situ data Bapak Ibu sebenarnya sudah ada tapi belum aktif. Mungkin nanti bisa disampaikan juga ke konsultasi online apabila memang errornya seperti itu, sampaikan kepada kami dari unit mana, nama dan NIP lengkapnya. Namun, selain itu juga perlu dipastikan apakah, tahap, tambah pegawai ini tuh sudah dilakukan dengan benar. Seperti yang tadi saya, contohkan itu seperti emailnya harus unik, artinya tidak boleh digunakan oleh orang lain juga. Termasuk juga ada dokumen yang harus diupload itu, ukurannya sudah dipastikan kurang dari 2 megabyte, seperti itu. Baik, emailnya harus email unik yang nggak pernah digunakan dan data yang diupload tidak lebih dari 2 megabyte. 2 megabyte. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu, terima kasih Mbak Tami. Selanjutnya, itu yang atas udah, yang itu ya. Selain hasil mengerjakan soal, apakah ada komponen lain yang dijadikan pertimbangan nilai akhir? Berapa persen presentasi bobot hasil mengerjakan soal bobotnya berapa gitu ya. Bapak Ibu mungkin pengen tahu. Oke, ini bisa dijelaskan oleh Ibu Naning. Silahkan Bu Naning. Terima kasih. Bentar, saya baca ulang ya. Selain hasil mengerjakan soal, apakah ada komponen lain yang dijadikan pertimbangan nilai akhir? Berapa persen persentase atau bobot hasil mengerjakan soal? Untuk nilai sendiri, jadi
nantinya mungkin perlu kami jelaskan bahwa output dari uji kompetensi ini adalah menyatakan apakah Bapak Ibu yang mengikuti uji kom ini dinyatakan kompeten atau belum kompeten pada jenjang jabatan yang dituju. Nah, adapun untuk menuju kompeten itu kan ada persyaratan JPM minimal ya, yaitu 70 sesuai dengan Perban 5 tahun 2023. Nah, nilai minimal 70 itu diperoleh dari komponen penilaian yang berasal dari gabungan antara nilai uji kompetensi teknis dan uji kompetensi Mansoskul, di mana untuk masing-masing juga harus memenuhi JPM 70, baik di teknis maupun Mansoskul. Nah, untuk uji kom sendiri, untuk teknis ini terdiri dari 2 jenis soal, yaitu soal pilihan ganda dan soal studi kasus atau dalam bentuk tertulis esai. Nah, ini juga masing-masing memiliki bobot yang masing-masing jenjang mungkin bisa jadi berbeda bobotnya. Jadi di masing-masing ini setelah diakumulasi harus minimal 70 untuk bisa dinyatakan kompeten. Nah, adapun pertimbangan selain pertimbangan dalam bentuk nilai seperti itu, kami juga ada pertimbangan lain. Pertimbangannya misalnya apakah mungkin dari pernyataan pimpinan gitu. Jadi pernyataan pimpinannya seperti apa, kami juga akan memperhatikan hal tersebut dan juga tentu saja dari pelaksanaan ujian sendiri. Apakah ujian dilaksanakan dengan penuh integritas baik oleh peserta maupun oleh unit kerjanya. Seperti itu. Mungkin itu Mbak El ya secara umum. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu, sudah cukup jelas ya. Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah penugasan PSC saat ujian wajib ada jika pesertanya hanya 1 orang? Apakah PSC ini juga sudah ada saat metode ujian lama? Oke, izin menjawab. PIC ini baru ada di metode ujian yang saat ini ya Bapak Ibu ya. Tugasnya adalah selain membantu peserta dalam menyiapkan kamera tambahan ya, tentunya juga integritas untuk bagaimana menjaga integritas yang terjadi selama ujian berlangsung gitu ya. Pesertanya jika 1 orang ya tetap diwajibkan ada PAC-nya. Tugasnya untuk itu tadi ya, membantu menyiapkan kamera tambahan dan juga menjaga integritas peserta. Nah, namun mungkin jika ada pertanyaan kalau misalnya nggak ada PAC gimana gitu ya misalnya ya. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan oleh Bu Naning Bu. Apakah seandainya tidak ada PAC tetap boleh, tapi harus ada kamera tambahan atau bagaimana nih? Nah, sebenarnya untuk PIC maupun kamera tambahan itu nanti akan ada di dalam tata tertib pelaksanaan ujian. Jadi secara umum sebenarnya keberadaan PIC dan kamera tambahan ini menjadi bagian dari tata tertib, sehingga hal tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing peserta ujian. Termasuk apabila pesertanya hanya 1 orang. Nah, sebenarnya PIC ini tugasnya tidak hanya mengawasi ya, tapi juga membantu peserta. Karena uji kompetensi ini menggunakan aplikasi khusus, seperti misalnya browser SIB, kemudian aplikasi lainnya juga. Kemudian kita juga banyak sekali ya kejadian-kejadian di mana terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta baik dari sisi aplikasinya maupun device-nya dan sebagainya. Nah, keberadaan PIC ini sebenarnya untuk membantu peserta juga dalam hal troubleshooting. Nantinya jika peserta mengalami kendala, maka yang akan berkomunikasi dengan panitia penyelenggara ujian dari Pusbin JFA ini bisa dari PIC. Jadi peserta bisa fokus untuk mengerjakan ujian. Jadi mohon untuk disikapi sebagai bentuk bentuk tambahan mungkin tambahan bantuan ya untuk peserta gitu. Jadi kami tidak bermaksud untuk menambah kebingungan ataupun menambah kewajiban dari peserta, tapi semata-mata untuk membantu peserta untuk melaksanakan ujian secara fokus dan juga membantu agar ujiannya bisa dilaksanakan secara lancar seperti itu. Jadi diharapkan tetap ada PIC maupun kamera tambahan. Apabila ada kondisi yang menyebabkan benar-benar
hal di luar itu tidak bisa, misalnya tadi ada juga pertanyaan apabila tidak bisa melakukan di unit kerja atau kantor masing-masing seperti apa. Nah, itu silakan kalau mau bersurat ke Pusbin JFA untuk menyampaikan concernnya. Apabila dari pimpinan menyetujui, maka mungkin dapat kami akomodasi adjustment atau mungkin apa namanya tambahan-tambahan bantuan yang bisa diakomodasi dari Pusbin JFA seperti itu. Tapi secara umum seperti mungkin perlu saya ulangi kembali bahwa untuk PIC dan kamera tambahan itu sifatnya wajib dan menjadi bagian dari tata tertib pelaksanaan ujian. Baik, terima kasih Bu Nani. Oke, selanjutnya untuk akun penilaian atasan, apakah cukup satu akun atau bisa masing-masing inspektur? Artinya kalau inspekturnya ada 4 gitu ya, perlu 4-4-nya atau enggak gitu. Ini yang mau jawab siapa nih? Bu Yuli silakan. Izin, untuk penilaian atasan adalah pimpinan unit kerja APIP. Jadi inspektur itu jika berada di KL, misalnya di inspektur wilayah itu mungkin ya pimpinan unit APIP-nya, pimpinan unit APIP yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian gitu. Jadi bukan Irban atau inspektur wilayah. Nah, mungkin nanti kami akan apa namanya tuh cek kembali. Jadi atasan itu hanya satu, namanya pimpinan pasti hanya satu. Makasih Mbak El. Baik, terima kasih Bu Yuli sudah cukup jelas. Kemudian Mbak, selanjutnya, sorry, mungkin perlu di-highlight kembali ya. Barangkali mungkin peserta mohon izin apakah mungkin ada yang kurang paham mengenai pimpinan ini ya. Maksudnya jangan sampai user pimpinan ini yang mengakses itu peserta gitu kan, ataupun admin unit kerja. Kami sangat berharap agar untuk penilaian atasan atau penilaian pimpinan ini, maka user di aplikasi maupun yang mengisi form penilaian pimpinan ini benar-benar pimpinan unit kerjanya yang seperti tadi disampaikan Bu Yulis, hanya satu orang inspektur ataupun satu orang pimpinan di unit kerja auditor yang mengikuti ujian gitu. Jadi bukan diwakilkan ke admin ataupun bahkan diwakilkan ke peserta gitu ya. Kami harap benar-benar ini menjadi privilege atau ranah dari pimpinan unit kerja, karena isinya nanti akan menjadi tanggung jawab dari pimpinan unit kerja itu sendiri seperti itu. Jadi kami sangat berharap bisa diisi oleh pimpinan unit kerja ya, tidak diwakilkan. Seperti itu. Terima kasih. baik terima kasih Bu Naning. Selanjutnya, akun pimpinan sudah aktif, hanya belum muncul menu persetujuan pimpinan pada peserta uji kom. Mungkin Mbak Tami bisa dijawab? Akun pimpinan sudah aktif, hanya belum muncul menu persetujuan pimpinan pada peserta uji kom. Seharusnya setelah admin unit kerjanya lengkap mengupload data, itu kan status peserta akan menjadi draft atau dalam kurung menunggu penilaian pimpinan. Namun apabila ada permasalahan yang lain, nanti bisa dikonsultasikan di KO juga, Mbak. Informasikan lengkap nama dari mana, permasalahannya, detailnya seperti apa. Akan kami cek lebih lanjut. Bisa dilanjut di konsultasi online ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena belum tergambar ya Mbak ya. Screenshot aja sekalian gimana problem persisnya gitu. Jadi ketika dikirimkan screenshot, masalah detail, nama dan juga NIP, jadi penyelesaiannya juga bisa lebih cepat gitu Bapak Ibu ya. Langsung di Ya, betul. puspjfa.bpkp.go.id/konsultasi. Atau Baik. sebelumnya, maaf ya Mbak, kalau misalnya untuk pengecekan awal mungkin bisa dicek apakah calon peserta dan pimpinannya ada di unit yang sama. Seperti itu. Oke, baik. Dipastikan bahwa yang dinilai sama pimpinannya unitnya sama ya. Jangan sampai ternyata enggak gitu. Oke, baik. Selanjutnya masih ada, Asmi? Apa sudah habis pertanyaan di Slido? Oke, masih ada. Jika tidak lulus uji kom, apakah pengulangan uji kom 6 bulan setelahnya diikuti untuk seluruh materi ujian lagi? Atau hanya pada kompetensi yang tidak lulus? Oke, nah maksudnya mungkin apakah yang diulang Mansoskul aja
atau teknis saja atau dua-duanya gitu ya. Nah, bisa dijelaskan Bu Yuli, silahkan. Baik, terkait dengan hasil yang belum kompeten bagi peserta yang mengulang, itu mengulang hanya untuk kompetensi yang belum lulus saja, gitu ya. Terkecuali dengan metode ada satu metode di dalam eh, perban yang disampaikan itu adalah assessment center. Di sana adalah mengikuti seluruh kompetensi. Jadi pada saat ini jika Bapak dan Ibu jenjang terampil sampai dengan eh, muda dan madya yang tidak menggunakan skema assessment center, hanya mengikuti ujian yang belum lulus saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yulis. Selanjutnya ada lagi? Masih ada, Asmi, atau sudah habis? Assalamualaikum, di daerahku belum ada admin Bangkom. Bagaimana cara mendapatkan admin? Bagaimana caranya kami dapat password? Mohon bantuannya. Oke, mungkin Mbak Tami bisa disimulasikan nih. Kalau ini pertanyaan ini hadir gitu ya di konsultasi online. Dia belum daftarin admin, belum dapat password. Apa yang akan Mbak Tami minta gitu kepada para ini teman-teman kita ini? Baik, apabila di daerah belum ada admin Bangkom, silakan Bapak Ibu mengirimkan surat permohonan admin si bijak Bangkom ke konsultasi online. Nanti untuk loginnya, di situ kan nanti di suratnya ada mencantumkan email. Nah, Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai admin silahkan cek emailnya. Nanti di situ ada password untuk login Bangkom. Untuk username-nya secara default nanti berupa NIP tanpa spasi. Mungkin nanti contoh suratnya bisa saya sampaikan ke Mbak El atau Asmi, Atau di kolom chat atau aja boleh, Mbak. langsung di kolom chat aja, baik. Nanti akan saya share setelah ini. Terima kasih. Contoh pengajuan ya untuk yang belum ada admin Bangkomnya. Baik, selanjutnya pendaftaran sampai dengan 10 April 2025. Madya selesai tanggal 16 April. Apakah bisa ikut mendaftar uji kom periode April 2025? Febri Cianjur. Ini masuk ke dalam potensi atau tidak nih? Kira-kira. Nah, mungkin bisa dilanjut jawab oleh Ibu Yulis. Baik, terkait dengan pelaksanaan ujian, kami melakukan periodisasi dan jadwal yang sudah kami sampaikan di kalender diklat ya, kalender ujian. Jadi untuk ujian periode April ini diikuti oleh mereka yang telah diklat pada triwulan 1. Jadi batasnya sampai dengan bulan Maret. Jadi yang untuk tanggal 16 dapat ujian di periode selanjutnya. Gitu. Jadi nanti dicek kembali jadwal kalender kami dan untuk peserta yang diklatnya selesai pada triwulan kedua akan kami jadwalkan di periode berikutnya. Terima kasih Mbak El. Terima kasih Bu Yulis. Jadi tetap bisa ujian ya Bapak Ibu, tapi di periode selanjutnya. Selanjutnya, mohon petunjuk terkait pemasangan kamera tambahan. Oke, secara detail bagaimana pemasangan kamera tambahan itu nanti disampaikan di momen simulasi ujian ya Bapak Ibu. Namun kalau bisa dijelaskan secara singkatnya, pemasangan kamera tambahan itu tujuan dari kamera itu sendiri adalah memperlihatkan aktivitas peserta saat ujian. Aktivitas seperti apa? Layar peserta yang dilihat oleh peserta, memperlihatkan layar peserta dan tangan kanan dan tangan kiri peserta. Oke, untuk melihat apakah steril, oke, dari segala jenis bantuan dan segala jenis hal-hal yang melanggar peraturan ujian gitu Bapak Ibu. Nah, posisinya di mana? Idealnya dari samping ya, samping belakang sehingga bisa memperlihatkan layar peserta dan juga tangan peserta kanan dan kiri. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang lainnya habis ya. Yang lainnya habis karena pertanyaannya cenderung sama. Ini di pukul 11.48. Izin Bu Naning, kita mau mencoba menjawab pertanyaan di eh, chat Zoom atau ditutup atau bagaimana?
Di Zoom ada beberapa nih. Oke, boleh di Zoom? Kita lihat ya. Ya, siapa tahu pertanyaannya ada yang berbeda banget gitu ya. Dipilih yang berbeda aja, Mbak. Oke, mohon izin. Materinya boleh di-share nggak, Bu? Ditanya nih. Ya, materi tadi yang untuk ikut melalui Zoom sudah saya share via Zoom. Mungkin nanti juga akan saya share melalui community ya. Sama mungkin di tautan ya, nanti Linktree akan ya. disampaikan di Linktree. Nanti Linktree-nya untuk yang mengikuti melalui YouTube bisa diakses kurang lebih mungkin beberapa menit atau ya 1 jam lah setelah acara ini selesai. Nanti kita akan upload lewat Linktree. Adapun untuk yang penjelasan teknis dari Mbak Tami mungkin nanti bisa direvisit lagi di YouTube ya Mbak El ya. Kalau misalnya ada yang berhalangan untuk ikut tapi ingin tahu bagaimana tadi Mbak Tami sudah mencoba untuk menjelaskan aplikasinya dan juga substansi dari tanya jawabnya mungkin nanti bisa direvisit di YouTube Pusbin JFA gitu kali ya. Ini ada pertanyaan yang berbeda nih. Apakah perlu upload surat penugasan bagi peserta dan penunjukan PIC? Surat atau ST gitu Bu ya untuk peserta dan penunjukan PIC saat ujian bagaimana Bu Nani? Apakah perlu upload surat penugasan? Sebenarnya sih tidak ya, biasanya paling kita ada tautan ya untuk mengisi PIC-nya siapa, kemudian PIC yang bersangkutan akan dikumpulkan ke dalam satu wadah grup WhatsApp sementara gitu ya untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan penyelenggara uji kom, apa-apa yang diharapkan untuk dibantu dari sisi PIC-nya gitu. Nanti untuk tautannya dan juga informasi lanjutannya kita akan sampaikan melalui surat penetapan ya. Di surat penetapan nanti akan menjelaskan tata caranya, kemudian tautannya untuk PIC mendaftar di mana, kemudian juga nanti akan ada penjelasan secara teknis kembali bersamaan dengan simulasi ujian. Eh, pekan sebelum ujian dilaksanakan. Mungkin seperti itu ya, Mbak. Baik, terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi, apakah ada syarat untuk menjadi PIC? Izin mungkin saya jelaskan nanti jika ada tambahan Bapak Ibu ya. Oh, untuk PIC yang jelas yang pertama, dia adalah pegawai dari unit bersangkutan. Ya, kemudian yang kedua bukan auditor. Ya, kemudian yang ketiga memiliki integritas dan mau bekerja sama dengan baik dengan panitia. Begitu Bapak Ibu. Karena eh, kami harapkan keberadaan PIC ini, tadi seperti dijelaskan Bu Naning, keberadaannya membantu Bapak Ibu dalam hal troubleshooting, oke, namun bukan dalam hal lain, apa seperti memberi bantuan atau kerjasama ya, karena jika itu terjadi, maka itu akan menjadi salah satu penyebab ketidaklulusan peserta, ya, apabila keberadaan PIC adalah melanggar tata tertib. Nah, harapan kami PIC hadir justru untuk membantu seperti memasang kamera tambahan. Apabila terjadi permasalahan saat ujian, PIC bisa berkomunikasi dengan panitia gitu ya, supaya peserta bisa fokus terhadap ujian dan pastikan bukan auditor ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Pertanyaan yang lain seperti cenderung sama. Hmm, ada juga ini pertanyaan terkait bagaimana cara menginstal SEB. Nah, Bapak Ibu, mohon nanti bisa main-main nih ke YouTube Pusat Pembinaan JFA. Di sana ada tutorial bagaimana menginstal SEB dan juga tutorial mengakses aplikasi Ujikom ya. Jadi bisa dilihat-lihat sebelum ujian, sebelum simulasi udah bisa praktek dan udah bisa paham lebih dulu dibanding yang lain. Begitu. Oke. Sepertinya sudah 11.52. Kalau ada satu penanya lagi yang mau menanya langsung, kami persilahkan nih. Apa masih ada bisa raise hand untuk satu orang penanya terakhir? Nggak ada ya? Oke, sepertinya cukup jelas, Bapak Ibu. Eh, perlu kami sampaikan apabila nanti tiba-tiba menemukan kendala lagi atau permasalahan lagi, kami dari Puspin CFA siap membantu menjawab permasalahan ya dengan sigap. Nah, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan beserta data-datanya ya. Jadi kalau bisa bertanya langsung lengkap dan detail sehingga menjawabnya juga bisa lebih mudah dan lebih cepat, yaitu melalui puspinjfa.bpkp.go.id/konsultasi. Begitu. Nah, sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bu Nani?
Izin Mbak El. Bu Yuli silahkan. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa jadwal pendaftaran ujian adalah mulai 10 Maret sampai dengan 10 April. Jadi, mohon diperhatikan jadwal waktunya karena kami tidak bisa mengubah tanggalnya dan itu sudah tersistem. Jadi bagi Bapak Ibu peserta yang terlambat memperbaiki data atau misalnya terlambat mendaftarkan, maka kemungkinan tidak akan menjadi peserta untuk ujian periode April ini. Diperhatikan deadline waktunya, kemudian perhatikan juga sarananya. Kemudian untuk SEB silahkan dicoba-coba seperti kata Mbak El bilang, dan ketika ada kendala silahkan untuk memitigasi baik dari perangkat ataupun jaringan ataupun dari aplikasi yang akan digunakan. Mohon dipersiapkan karena itu menjadi hal yang harus dipenuhi oleh peserta ketika akan melakukan ujian. Ketika SEB tidak terpasang dan di waktu yang dekat dan kita tidak mempersiapkan, nanti Bapak dan Ibu yang akan rugi sendiri karena ujian hanya bisa diakses bagi peserta yang sudah menginstal SEB dan konfigurasinya. Terima kasih Mbak El. Baik, terima kasih Bu Yulis. Sepertinya sudah. Bu Naning tidak ada, Bu ya? Baik, tidak ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan coaching klinik kali ini untuk pendaftaran uji kom JFA. Harapannya dengan kegiatan ini membawa manfaat ya. Pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab semoga sudah banyak terjawab ya di sini dan tidak ada kendala yang berarti Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan dengan lebih matang lagi dan ujiannya juga berjalan dengan lancar. Dan pastinya dalam penyelenggaraan coaching klinik ini, jika ada kekurangan, saya mewakili seluruh panitia, mohon maaf ya atas kesalahan yang terjadi. Semoga cukup membantu. Terima kasih. Pertanyaan lainnya bisa disampaikan di konsultasi online. Dan jangan lupa Bapak Ibu kunjungi ya medsos dari Pusbin JFA karena informasi update juga banyak di sana. Ada Instagram Pusbin JFA, ada juga YouTube Pusat Pembinaan JFA, ada tutorial-tutorial di sana, kemudian juga websitenya ya berita-berita terkait ke-JFA-an dan kegiatan Pusbin JFA juga ada di sana. Bapak Ibu bisa akses dan join community grupnya juga untuk tanya jawab terkait uji kompetensi JFA gitu. Kami usahakan semaksimal mungkin terbaik untuk kita semua, Bapak Ibu semua. Semoga bisa berjalan lancar semua ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Bapak Ibu.